Timnas Indonesia rencananya akan gelar 2 uji coba pada FIFA Matchday bulan November ini. Tim Garuda rencananya akan uji coba melawan Afghanistan dan Myanmar. Kabar tersebut mengudara ke publik berdasarkan informasi dari Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus memastikan, skuad asuhan Sintayong itu akan memaksimalkan FIFA Matchday terakhir di tahun 2022 ini. Apalagi, pada awal Desember mendatang, Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2020 yang dijadwalkan berlangsung di Singapura. Indonesia tergabung di grup yang cukup berat bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Selain itu, Timnas Indonesia juga memerlukan poin demi memperbaiki ranking FIFA, guna sedikit menguntungkan pada undian babak grup kualifikasi Piala Asia 2023, Februari tahun 2022 mendatang. Iya, rencana kami manfaatkan FIFA Matchday November ini lawan Afghanistan dan Myanmar. Sedang proses detailnya seperti apa? Kata Yunus Nusi, dilansir dari sportstars.id. Meski begitu, 2 uji coba internasional nanti tidak akan bisa digulirkan di Indonesia. Protokol kesehatan yang masih ketat tentang kedatangan orang dari luar negeri terkait pengharusan karantina minimal 5 hari menjadi kendala utamanya. Yunus menjelaskan, sulit untuk mengundang tim dari luar untuk beruji coba di Indonesia jika masih ada peraturan karantina selama minimal 5 hari. Rencana uji cobanya di luar karena di Indonesia peraturannya masih ada karantina. Tim-tim dari luar kebanyakan belum mau jika harus karantina terlebih dahulu, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Sebelumnya Timnas Indonesia juga akan melakukan pemusatan latihan atau training camp di Turki pada akhir November mendatang. Bisa jadi uji coba melawan Afghanistan dan Myanmar dilangsungkan di Turki atau negara di sekitarnya. Saat melakukan TC di Turki, nanti tidak hanya tim senior yang akan dibawa. Timnas Indonesia U18 yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023 juga akan diboyong untuk melakukan TC di sana. Insya Allah November ini Timnas U18 dan Timnas Indonesia senior TC di Turki. Karena Sintayong, pelatih Timnas U18 juga jadi sekaligus membawa 2 tim TC di sana, kata Yunus Nusi. Jika tidak ada hambatan, TC dimulai pada tanggal 18 November sampai tanggal 3 Desember tahun 2021. Selepas TC di Turki, rombongan timnas senior akan lanjut ke Singapura untuk mengikuti Piala AFF 2020, sedangkan Timnas Indonesia U18 kembali ke Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Sintayong sejatinya pernah menjalani uji coba melawan Afghanistan pada Mei lalu, jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab. Hasilnya, kala itu Timnas Indonesia kalah dengan skor 2-3 pada laga yang dimainkan tanggal 25 Mei. Saat itu, 2 gol Indonesia dicetak Egy Maulana Fikri dan Andi Setio. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, bisa membawa hingga 30 pemain untuk mengikuti Piala AFF 2020 di Singapura pada Desember mendatang. Gelaran Piala AFF 2020 tinggal menghitung hari, kurang lebih dalam 1 bulan lagi, Piala AFF 2020 akan resmi bergulir di Singapura. Tepatnya, turnamen paling bergengsi se-ASEAN itu akan dihelat pada tanggal 5 Desember tahun 2021 hingga tanggal 1 Januari tahun 2022. 1 bulan jelang Piala AFF 2020 dimulai, Federasi Sepak Bola ASEAN AFF memutuskan untuk mengubah sejumlah peraturan. Salah satu yang terpenting adalah menambah jumlah pemain setiap negara yang boleh didaftarkan ke Piala AFF 2020. Dalam turnamen biasanya, seperti kualifikasi Piala Dunia atau SEA Games, setiap negara hanya diizinkan mendaftarkan 23 pemain. Kali ini, setiap negara ASEAN termasuk Indonesia
bisa mendaftarkan hingga 30 pemain. Menurut Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Quoc Tuan, perubahan peraturan itu disebabkan oleh pandemi yang masih melanda wilayah Asia Tenggara. Kami AFF telah bertemu dan merevisi peraturan turnamen untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini, kata Tran Quoc Tuan, dikutip dari bolasport.com. Terbaru, setiap negara boleh mendaftarkan 30 pemain dan 20 ofisial untuk mengarungi turnamen. Ini tentu menjadi satu kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan punya lebih banyak opsi untuk memanggil pemain guna melakoni Piala AFF 2020. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah memastikan akan memanggil kembali para pemain yang membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Meski pada ajang itu, skuad Garuda Muda 2 kali kalah dari Australia, Shin Tae-yong tetap percaya pada kemampuan dan kemauan yang sudah ditunjukkan pada Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Ada beberapa pemain yang akan dipanggil untuk AFF. Memang, para pemain harusnya merasakan kekurangannya apa, yaitu fisikal. Jadi mereka harus memperbaiki masalah fisikal dulu pertama. Mungkin para pemain tidak merasakan di liga, tetapi merasakannya di pertandingan internasional kali ini, kata Shin Tae-yong, selepas laga melawan Australia U23, pada Jumat, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Sementara itu, menembus semifinal Piala AFF 2021 menjadi target realistis timnas Indonesia. Demikian juga diungkapkan oleh sang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sadar peta persaingan di grup B Piala AFF 2021 sangat ketat. Situasi itulah yang membuatnya memilih untuk mematok target realistis. Jika keinginan saya itu mencapai semifinal Piala AFF. Memang berat, akan tetapi kemenangan adalah obat mujarabnya. Pemain sudah paham sepak bola saya seperti apa. Kalau performa sudah meningkat, secara taktik, akan ditingkatkan lagi dan bakal menjadi tim yang lebih baik dari sekarang, kata Shin Tae-yong. Target yang diungkapkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia berbeda dengan PSSI. Seperti diketahui, PSSI sejak awal penunjukan Shin Tae-yong menginginkan pencapaian gelar di Piala AFF 2021. Bukan rahasia umum lagi, bila timnas Indonesia masih penasaran dengan gelar Piala AFF. Dalam 5 kali tampil di final, timnas Indonesia selalu kalah dan harus puas menjadi yang runner-up. Shin Tae-yong masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia di Piala AFF 2021. Para pemain yang dipercaya nanti diharapkan mampu mengakhiri dahaga gelar Piala AFF. Timnas Indonesia hingga saat ini mengalami perkembangan signifikan bersama Shin Tae-yong. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia meraih kemenangan setelah 649 hari diasuh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga mampu memberikan clean sheets pertama untuk timnas Indonesia sejak terakhir pada tanggal 25 Maret tahun 2019. Timnas Garuda pun berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Rencananya, timnas Indonesia masuk pot 4 dalam babak undian grup kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan dilakukan pada Februari tahun 2022 mendatang.